Aku turun berat badan dari 73 kilogram jadi 58 kilo karena aku pemalas. Ya, kalian gak salah denger. Dan aku juga gak lagi bohong. Ini aku waktu berat badanku 73 kilo. Dan ini aku sekarang dengan berat badan 58 kilo. Serius, aku bukan tipe orang yang effort banget buat olahraga. Terlebih lagi, dulunya aku paling benci keringetan. Dan juga aku bukan orang yang suka ngeribetin diri buat nerapin clean eating. Bukannya gimana-gimana, aku cuma ngerasa lingkungan dan situasiku cukup menyulitkan untuk ngelakuin hal itu. Terus, apa yang aku lakuin buat nurunin berat badan sebanyak itu? Kalau kamu tipe yang pemalas kayak aku, mungkin tips yang bakal aku kasih ini akan berguna buat kamu. Pernah nggak terlintas di pikiran kalian? Diet itu susah karena gue orangnya terlalu mager. Kalian ngerasa segala jenis workout itu terlalu melelahkan. Kalian juga nggak ngerti kenapa ada orang yang bisa hidup tanpa nasi, mie, atau roti. Terus gimana mereka ngejalanin acara sosial, kayak kondangan, jamuan makan kantor, atau sekedar ngedate? Apa mereka menahan diri dari semua makanan enak dan mengorbankan salah satu kenikmatan hidup? Terus kalian ngerasa ogah buat ngestok bahan makanan yang kalian sendiri gak selera ngeliatnya. Belum lagi soal banyaknya informasi yang saling bertentangan soal diet yang bikin kalian makin pusing dan makin males buat ngelakuinnya. Sebelum kalian berkecil hati, aku pengen kalian paham kalau kemalasan itu tak selalu berkonotasi negatif. Seorang pemalas itu hanyalah orang-orang yang tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak efisien secara berulang-ulang. Maka, langkah yang tepat buat pemalas kayak aku ataupun kalian adalah work smarter, not harder. Aku akan bantu kalian terhindar dari ngabisin waktu buat ngeriset atau ngelakuin trial error dengan menjelaskan 3 konsep makin dikit makin baik untuk nurunin berat badan. Dimulai dari penyumbang metabolic rate rendah yaitu latihan. Dulu, waktu pertama kali aku sadar mau nurunin berat badan, yang terlintas di otakku adalah latihan atau olahraga. Lagian rata-rata di setiap film bertemakan transformasi berat badan, selalu ada adegan yang nunjukin scene latihan yang epic. Jadi secara intuitif, aku mikir kalau aku ngeliat tubuh aku kayak di film tersebut, baru penurunan berat badan akan berhasil. Jadi aku mulai searching video home workout. Kenapa home workout? Karena aku terlalu malas untuk ke gym. Dan juga aku seorang introvert. Aku terus searching dan ngelakuin berbagai macam home workout sampai pada akhirnya aku kesendung sebuah video seorang pakar binaraga yang bilang 80% penurunan berat badan itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Faktanya, latihan fisik cuma berkontribusi 20% dari metabolic rate kita. Jadi kalau cuma ngelakuin olahraga, kita kayak berkendara dengan kecepatan 20 km per jam. Sementara kalian bisa sampai ke tujuan dengan kecepatan 80 km per jam. Terus aku mikir, kenapa harus 80 km per jam kalau bisa 100 km per jam? Jadi aku lanjut ngelakuin workout dan mulai mengatur porsi makanku. Tapi hal aneh mulai terjadi. Aku mulai sering ngerasa kelaparan, terutama setelah ngelakuin olahraga yang bikin aku makan lebih banyak buat kompensasi. Tapi setelah itu, aku jadi ngerasa bersalah, karena ngerasa udah ngerusak rancangan diet yang udah aku tetapin sendiri. Besoknya, aku ngurangi porsi makanku setengah dari porsi sebelumnya dan ngelakuin olahraga lebih banyak sebagai bentuk balas dendam buat yang kemarin. Tapi ngelakuin hal itu malah bikin aku semakin lapar dan akhirnya nyerah dan cheating lagi. Setelah berputar-putar di siklus yang sama dalam beberapa minggu, akhirnya aku mulai burn out. Aku mulai nge-skip olahraga dan makan berantakan lagi. Alhasil, progres diet yang udah aku jalani selama ini balik lagi ke titik awal. Aku mulai merenung, di mana letak kesalahannya? Pola makan? Olahraga? Setelah aku searching lagi, ternyata latihan fisik itu terbagi 2. Bagian satu yang mana aku fokusin sebelumnya adalah latihan yang terstruktur, yang mana latihan itu cuma berkontribusi 5% buat penurunan berat badan. Sisanya, 15% lagi, adalah latihan yang tidak terstruktur, kayak jalan kaki, goyang-goyang kaki, menjentikan jari, dan lain sebagainya. Coba pikir, bahkan kalau kalian nge-gym selama 1 atau 2 jam, itu nggak akan membayar 14 jam waktu duduk kalian. Jadi nambahin gerakan kecil tiap hari, kalau digabung bisa meningkatkan metabolisme kita. Cara tergampang buat nambahin gerakan tiap hari adalah menyetel waktu untuk jalan kaki.
Jalan kaki minimal 10 menit tiap 2 jam sekali udah cukup untuk nambahin steps harian kamu. Poin plusnya, jalan kaki nggak akan bikin kamu cepat lapar kayak kamu ngelakuin kardio atau olahraga dengan intensitas tinggi lainnya. Bahkan orang pemalas sekalipun nggak akan ngerasa ke-pressure buat ngelakuinnya. Sekarang lanjut ke konsep kedua, yakni nutrisi. Nyari tahu tentang nutrisi diet itu ibarat kayak lagi jalan di lapangan yang penuh ranjau. Pertama, ada segudang informasi pola diet yang saling bertentangan di luar sana. Contohnya, salah satu pakar bilang harus menghindari karbo. Sementara pakar yang lain bilang karbo gak masalah selama ngelakuin intermittent fasting. Semua informasi pola diet itu logis dengan bukti jurnal dan risetnya masing-masing. Tapi tetap aja kontra satu sama lain. Kalian nggak tahu yang mana yang sebenarnya yang paling benar. Anggaplah kamu memutuskan mengikuti salah satu jenis diet. Tapi gimana kamu bakal mengatasi berbagai kendalanya? Misalnya kamu seorang pelajar yang nggak memungkinkan masak sendiri karena menu masakan udah diatur buat dimakan seluruh keluarga. Atau kalian seorang pekerja kantoran yang sibuk dan nggak memungkinkan nyiapin meal prep, akhirnya ngorder menu yang ada aja. Belum lagi di acara sosial. Kalau misalnya kamu nggak boleh makan karbo atau acara sosialmu diadakan pada jam jendela puasa, gimana kamu akan menegosiasikan hal itu? Apa kamu yakin bisa mengandalkan kekuatan motivasi kamu saat dihadapkan dengan godaan makanan-makanan enak tersebut? Belum lagi godaan makanan gak cuma datang di acara sosial aja. Bisa aja itu datang waktu kamu lagi stres kerja atau lagi bosan di rumah. Karena udah jadi habit kalau makan bukan cuma muasin rasa lapar aja. Oke, ini 3 tips biar kamu bisa makan apa aja tapi nggak bakal berefek buruk ke program dietmu. Pertama, minum segelas air saat kamu ngerasa lapar. Menurut penelitian, rasa lapar tidak selalu berarti tubuh kamu butuh asupan makan. Tahap pertama dehidrasi adalah rasa lapar. Dengan kamu minum segelas air saat ngerasa lapar, kamu bakal bisa ngebedain apakah kamu beneran lapar atau enggak. Yang kedua, kalau kamu masih ngerasa lapar, makanlah dulu makanan yang mengandung protein seukuran telapak tangan. Untuk mencerna protein, tubuh memerlukan 25% ekstra kalori. Protein juga merupakan makronutrisi dengan tingkat satiety yang paling tinggi. Yang artinya, kamu akan ngerasa lebih cepat kenyang dan terhindar dari makan banyak kalau kamu makan protein dengan jumlah yang pas. Sekaligus, kamu juga bakar ekstra kalori untuk mencernanya. Gacor gak tuh? Dan kalau kamu masih belum kenyang juga, terutama kalau kamu terbiasa makan dengan porsi besar, coba trik yang ketiga. Ambil makanan dengan porsi mangkuk yang kecil dan makan di ruangan yang jauh dari tempat makanan disimpan. Kamu bakal terpaksa makan perlahan karena kamu ngetrik otak kamu seolah-olah semangkuk kecil inilah makanan yang tersedia di periode makan ini. Dengan makan perlahan, kamu akan lebih menikmati setiap rasanya dan bakal ngasih waktu buat lambung ngirim sinyal kenyang ke otak. Apalagi kalau kamu seorang pemalas sejati, kamu bakal mikir 2 kali untuk bangkit dari posisi duduk dan nambah porsi lagi. Dengan konsep yang mengutamakan protein ini, maka kamu telah menyumbang 10-15% dari metabolisme harian kamu. Terus, apa penyumbang metabolisme terbesar yang paling berpengaruh dalam penurunan berat badan? Well, yang paling berpengaruh dalam sistem metabolisme kita itu biasanya terdiri dari usia, tinggi badan, jenis kelamin, dan jumlah massa otot. Aha! Faktanya, setiap kilo lemak membakar 4-6 kalori per hari. Sementara tiap kilo otot membakar 14-20 kalori per hari. Jadi, bahkan kalau olahraga terstruktur itu sendiri cuma menyumbang 5% ke metabolisme, tapi otot yang kalian bangun saat ngelakuin olahraga terstruktur, itu akan berefek 65% ke total metabolisme. Kedengerannya sih, semudah itu ya, tapi kalian mesti tahu, kalau nggak semudah itu buat dilakuin. Kalau kalian pikir nurunin berat badan itu lambat, percayalah, naikin massa otot itu jauh lebih lambat. Dengan 1 tahun latihan yang konsisten dan optimal, perempuan biasanya cuma bisa nambah 6 kg massa otot, sementara pria bisa nambah sekitar 12 kilo. Dengan catatan, itu pun kalau kalian ngelakuin angkat beban dan mencukupi asupan protein semaksimal mungkin. Belum lagi fakta menyedihkan kalau setiap tahun kamu akan mengalami penyusutan massa otot kalau otot kamu jarang dilatih. Jadi buat orang yang males buat joyo diet dan ngulang progres dari awal terus, mau nggak mau aku harus investasi jangka panjang ke tubuhku. Setidaknya, buat mempertahankan massa otot biar penurunan berat badanku stabil dan tahan lama. Nah, ketiga konsep ini nggak akan berhasil kalau kamu nggak memperhatikan hal yang terakhir, yaitu pola tidur. Pola tidur adalah bos terakhir yang mengontrol semua yang terjadi pada tubuh.
Menurut riset, tidur dapat mempengaruhi mood dan juga regulasi hormon yang mana akan mempengaruhi metabolisme kamu secara keseluruhan. Semakin kamu kurang tidur, semakin tinggi juga hormon stres atau kortisol. Hormon kortisol menekan hormon leptin atau hormon kenyang dan meningkatkan produksi hormon grelin atau hormon lapar. Belum lagi kalau kamu kurang tidur, sebanyak apapun kamu makan protein dan getol angkat beban, otot kamu gak bakal jadi. Karena waktu tidur adalah masa di mana otot kamu akan di-recovery. Ada 3 tips buat kamu yang ngerasa kesulitan mengatur pola tidur. Pertama, tubuh kamu nggak ngerti konsep weekend. Yang tubuh kamu tahu adalah keteraturan. Set alarm di waktu yang sama buat bangun tidur selama 7 hari dalam seminggu. Lupakan kebiasaan bangun agak siang mumpung weekend itu. Seminggu pertama mungkin kamu bakal ngerasa ngantuk dan agak loyo. Tapi kamu bakal kaget betapa gampangnya kamu tidur dan bangun di minggu selanjutnya. Tips kedua, buat ngilangin rasa ngantuk atau loyo, pas bangun tidur, segeralah paparkan tubuh kamu ke sinar matahari pagi. Ini ngebikin tubuh kamu menyadari kalau ini udah waktunya bangun, dan tubuh kamu akan lebih ready menjalani hari. Tips ketiga, jauhi gadget yang bakal ngestimulasi otak kamu dari kasur. Dengan jauhnya gadget, itu akan bikin kamu terhindar dari distraksi pikiran atau scrolling nggak sengaja yang bikin kebablasan. Jadi, kesimpulannya, kalau kamu ngelakuin 3 konsep simple dan efisien tadi, kamu nggak akan memandang rasa malas sebagai sebuah hambatan buat nurunin berat badan yang stabil dan tahan lama. Ingat, orang malas itu hanya seseorang yang tak ingin membuang waktu dan energi untuk ngelakuin hal-hal yang nggak efisien secara berulang-ulang. Kalau kamu pengen tahu tips diet yang efisien atau trik-trik manipulasi otak untuk mempermulus perjalanan diet kamu, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa share atau tinggalin jejak komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!